Assalamualaikum Mbak Suhadi. Ini buku yang saya baca. Judulnya Bicara Itu Ada Seninya. Sebelum saya mereview buku ini, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rusdatul Maula, kelas 11 MIPA 2 dari Imam Mu'alimat NU Kudus. Buku ini ditulis oleh seorang dosen sekaligus pakar komunikasi terkemuka dari Korea Selatan yang bernama Oh Soo-hyang, yang diterbitkan pada tahun 2018. Dulunya, beliau tidak mahir berbicara. Justru, beliau mendapatkan kepercayaan diri ketika guru bahasa di SMA-nya memuji suaranya. Sehingga ini dijadikannya motivasi untuk berlatih agar memiliki suara yang lebih baik lagi. Yuk kita masuk ke review bukunya. Yang pertama, saya review dari fisik bukunya. Buku ini menggunakan cover yang cukup menarik. Bahannya seperti jeans halus, dengan background warna hitam keabu-abuan. Judulnya menggunakan warna putih dengan kombinasi warna orange. Dan untuk isi kertasnya dari paperbook dengan font yang tidak membosankan. Buku ini adalah terjemahan dari buku The Secret Habits to Master Your Art of Speaking. Kenapa saya memilih buku ini? Karena buku ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas komunikasi kita, baik dalam konteks presentasi, pidato, maupun dalam komunikasi sehari-hari. Buku yang bertema self-improvement ini memuat 238 halaman dengan 5 bab yang terdiri dari 45 subbab. Dari semua isi buku ini, saya hanya akan sharing 2 insight yang personal yang menarik buat saya. Insight yang pertama, seni berbicara. Dalam buku ini, Oh Soo-hyang menjelaskan bahwa ada 5 keterampilan yang perlu kalian kuasai untuk berkomunikasi secara efektif. Yang pertama, menciptakan kesan pertama yang baik. Kalian perlu memiliki kemampuan untuk membangun komunikasi yang baik dengan lawan bicara, agar mereka bisa respect pada kita. Yang kedua, menciptakan pembicaraan yang tersusun secara logis. Kalian perlu menjelaskan tentang apa dan mengapa orang perlu mengetahuinya, bagaimana solusinya, dan apa yang kalian inginkan dari audiens. Yang ketiga, kuasai seni bercerita. Daripada kalian menyampaikan secara poin-poinnya saja, maka jauh lebih baik ketika kalian menyampaikannya dalam bentuk suatu cerita yang dapat menyentuh hati audiens. Yang keempat, mengendalikan rasa takut. Kita harus mampu mengendalikan rasa takut saat berkomunikasi. Karena pada intinya, salah satu kekuatan yang harus kalian miliki adalah memahami dengan baik apa yang ingin kalian sampaikan. Dan yang kelima, menggunakan bahasa nonverbal atau bahasa tubuh. Mulai dari intonasi suara, postur tubuh, wajah, dan penampilan harus kalian perhatikan. Karena 90% yang orang nilai dari komunikasi kita adalah pada bahasa nonverbal kita. Dan ini adalah faktor yang menentukan dalam kesuksesan atau kegagalan saat berkomunikasi. Insight yang kedua, seni mendengarkan. Yang perlu dikuasai agar audiens dapat terlibat dalam pembicaraan kalian, yaitu seni mendengarkan. Banyak orang yang hebat berbicara, tetapi gagal dalam komunikasi karena ia tidak mampu mendengarkan lawan bicaranya. Nah, dalam buku ini, penulis memberikan salah satu rumus tentang bagaimana menciptakan komunikasi yang baik, yaitu communication atau komunikasi sama dengan question atau pertanyaan dikali praise atau pujian dikali reaction atau respon. Jadi, kalian harus mendengarkan audiens dengan cara memberikan pertanyaan yang dilanjut dengan memberikan pujian dan memberikan feedback atau respon dengan nada antusias. Menurut saya, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dalam buku ini. Kelebihannya yaitu 1. Gaya tulisan yang mudah dipahami, ringan, dan menarik. Yang kedua, font dan spasi nggak bikin lelah mata. Dan yang ketiga, kaya akan tips yang mudah untuk diikuti. Sedangkan kekurangannya, 1. Cover buku yang mudah lusuh, sehingga lebih baik jika disampuli. Dan yang kedua, cover buku yang terkesan serius dan kaku.
Nah, buku ini sangat membantu kalian untuk menciptakan komunikasi berkualitas yang dapat menarik perhatian audiens atau lawan bicara kalian. Sekian review buku dari saya, semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.